Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran pada kelas rendah. Strategi pembelajaran adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi kooperatif adalah suatu model pembelajaran dengan pendekatan atau strategi penggunaan kelompok-kelompok kecil yang maksimal 5 orang dengan struktur anggota yang heterogen, sehingga terjadi saling ketergantungan positif, adanya tanggung jawab perorangan dan komunikasi yang intensif antar anggota kelompok dengan tujuan memaksimalisir proses belajar. Pembelajaran kooperatif melibatkan pengajaran yang konstruktif yang bersifat kompleks, lingkungan belajar yang alami, dan interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kooperatif yang pertama, prestasi akademik. Dalam pembelajaran kooperatif sangat menguntungkan baik bagi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi maupun kemampuan rendah. Peserta didik berkemampuan lebih tinggi dapat menjadi tutor bagi peserta didik yang berkemampuan rendah. Dalam proses ini, peserta didik berkemampuan lebih tinggi secara akademik mendapat keuntungan, karena pengetahuannya dapat lebih mendalam. Yang kedua, penerimaan akan keanekaragaman. Belajar kooperatif menyajikan peluang bagi peserta didik dari berbagai latar belakang dan kondisi sosial untuk bekerja dan saling bergantung pada tugas-tugas rutin, dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, dapat belajar menghargai satu sama lain. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Belajar kooperatif bertujuan mengajarkan pada peserta didik keterampilan-keterampilan kerjasama dan sosial. Keterampilan ini sangat penting karena dibutuhkan oleh peserta didik pada saat berada dalam masyarakat. Kelebihan kooperatif yang pertama, peserta didik bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang kedua, peserta didik aktif mendorong semangat untuk sama-sama berhasil. Yang ketiga, aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. Yang keempat, interaksi antar peserta didik seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat dan membantu meningkatkan perkembangan kognitif. Yang kelima, dapat melibatkan siswa secara aktif dalam memakan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung. Dalam pembelajaran kooperatif juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang ketiga, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Dan yang terakhir, selama diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Contoh penerapan strategi kooperatif IPAS kelas 4 kurikulum Merdeka. Yang pertama, menjelaskan tujuan, agar peserta didik memahami tentang proses fotosintesis dan mengapa penting bagi kehidupan. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru dapat menggunakan multimedia seperti slide, PowerPoint, video, atau animasi untuk menyajikan informasi tentang fotosintesis. Penggunaan gambar, diagram, dan grafik yang jelas dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep dan proses fotosintesis dengan lebih baik. Yang ketiga, pembagian kelompok. Bagi siswa ke dalam kelompok kecil 3-5 dengan struktur heterogen. Berikan tugas terkait fotosintesis kepada siswa setiap anggota kelompok. Misalnya, satu anggota fokus pada penjelasan tentang tahap-tahap fotosintesis, sementara yang lain bertanggung jawab untuk mencari contoh-contoh faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang keempat, pembimbingan kelompok. Selama proses pembelajaran, beri perhatian kepada setiap kelompok, pantau kemajuan mereka, dan berikan bimbingan jika diperlukan. Pastikan bahwa semua anggota kelompok terlibat dan berkontribusi secara aktif. Yang kelima, evaluasi. Berikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk menyajikan hasil kerja mereka kepada seluruh kelas.
Dalam presentasi, siswa dapat menjelaskan konsep-konsep terkait fotosintesis yang telah mereka pelajari dan menggambarkan bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, apresiasi. Guru dapat memberikan apresiasi khusus kepada tim yang berhasil bekerja sama dengan baik dalam tugas atau proyek fotosintesis. Apresiasi tersebut dapat berupa hadiah ataupun penghargaan. Pembelajaran fotosintesis materi IPAS pada kelas 4 kurikulum merdeka cocok dengan menggunakan strategi kooperatif karena fotosintesis melibatkan berbagai proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Dengan strategi ini, siswa diharapkan dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam pengetahuan, lebih dari itu, peserta didik juga harus terampil dalam menggunakan teknologi, menjadi insan literasi, serta berakhlak yang baik dengan penguasaan terhadap teknologi. Proyek penguatan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam belajar pelajar Pancasila. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kegiatan proyek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti-radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pembelajaran kooperatif. Sekian, terima kasih.